Halo guys, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bahasa lagi. Kali ini adalah bahasa Persia ya. Jadi kita akan lihat nih ada sekian banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Persia. Bisa jadi itu adalah serapan ya dari bahasa Persia atau mungkin kebetulan mirip saja ya. Meskipun saya lebih cenderung bahwa itu adalah karena adanya kontak dari sejak zaman sejarah dulu ya. Jadi sudah ada kontak antara orang-orang Persia dengan orang di Nusantara ini ya. Jadi bisa saja secara langsung kontaknya mereka ke sini berdagang misalnya gitu ya, atau jenis hubungan yang lain, bisa juga mungkin berdakwah ya. Ada sebagian mungkin karena tinggal menetap di sini kemudian mempengaruhi peradaban yang ada di sini ya. Boleh jadi juga adalah melalui perantaraan para pedagang Gujarat ya. Karena kalau kita lihat orang-orang Gujarat ini banyak yang berdatangan ke Indonesia ya. Sebagian mereka beragama Islam dan kemudian menyebarkan agama Islam di Nusantara gitu. Dan kalau kita lihat memang posisi dari Gujarat ini dekat sekali ya dengan Iran atau Persia. Kalau kita lihat di sini nih, Iran di sini, kemudian ada Gujarat di sini nih dekat Mumbai atau Bombay ya. Jadi perbatasannya Gujarat dengan Pakistan. Tetapi kalau kita lihat jalur perdagangan ya, bahkan sampai sekarang pun sama ya, masih menggunakan kalau yang jalur laut ya. Dulu disebutnya jalur rempah gitu. Nah di sini ada orang Iran kemungkinan besar berdagang dengan orang Pakistan ya. Kemudian dengan orang Gujarat ya. Nah di sini. Dan memang pengaruh bahasa Persia pun sangat besar di daerah sini ya. Bahkan dulu pernah jadi bahasa resmi ya di daerah sini semua nih, termasuk India. Baik. Oke, kita mulai ya. Jadi ada beberapa kosakata yang mirip ya. Di sini saya membuat list 40-an lebih ya kata yang mirip antara bahasa Indonesia dengan Persia. Sebagian mengatakan sampai 500 kata ya. Ada penelitinya di dalam laporan penelitiannya ada sekitar 500 kata. Tetapi ini saya coba menginventarisir, saya dapatnya sekitar 40-an lah. Ya, 40 sekian. Baik, kita mulai ya. Kata yang pertama di sini ada kata bius ya di bahasa Indonesia yang artinya tidak sadar ya, tapi secara medis, jadi dibius nih orang ini gitu ya. Tapi dalam keadaan tanpa intervensi medis, kita tidak mengatakan tidak sadar itu berarti dalam kondisi terbius, enggak ya. Biasanya ada intervensi medis, dikasih obat misalnya disuntikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam bahasa Persia ini agak sedikit pronunciation-nya berbeda, bukan bius tapi bihush. Yang artinya sama, tidak sadar ya, tetapi tidak harus secara medis ya. Jadi keadaan tidak sadar itu disebutnya bihush ya. Bi itu tanpa atau tidak, hush itu kesadaran, jadi bihush ya, tidak adanya kesadaran. Bihush sudam misalnya gitu, saya nggak sadar gitu. Nah, itu ya, jadi ada sedikit perbedaan. Oke, kemudian kata yang kedua di sini ada biadab, ya, biadab atau biadab. Kalau dalam bahasa Persia disebutnya biadab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya tidak beradab atau kejam, ya. Nah, lebih ke kejam lah ya. Kalau di bahasa Indonesia artinya biadab itu. Nah, sedangkan di dalam bahasa Persia adabnya sendiri diambil dari bahasa Arab ya. Adab artinya tata krama atau kesopanan gitu. Maka bi itu kan tanpa, tidak ada gitu ya. Ketika di
digabungkan maka menjadi tidak sopan ya, tidak punya adab gitu, tidak punya kesopanan, tidak punya tata krama gitu. Jadi maknanya tidak peyoratif si biadab dalam bahasa Indonesia ya. Peyoratif itu jadi buruk ya, buruk sekali lagi. Tidak. Jadi di bahasa Indonesia mengalami peyorasi, mengalami pemburukan makna ya gitu ya. Oke. Kemudian kata yang ketiga di sini adalah anggur ya. Anggur ini sama persis ini ya pengucapannya dan artinya pun. Mungkin sedikit kalau pengucapan lidahnya mereka agak beda ya. Anggur gitu ya, anggur. Anggur gitu. Kalau ini kan anggur kita biasa ya, R-nya kentara kita. Nah, ini artinya sama, buah anggur. Nah, yang keempat nih, kita sering menyangka mungkin kurma itu bahasa Arab ya. Padahal sebenarnya dia dari bahasa Iran, bahasa Parsi ya, atau Persia. Jadi sama buah kurma ya, cuman pengucapan mereka itu bukan kurma tapi khurma ya. A yang di belakangnya cenderung ke O, khurma gitu. Jadi ada yang A biasa, ada yang cenderung ke O, itu tergantung dari jenis katanya ya. Tidak, yang di sini dia cenderung ke O, khurma, artinya buah kurma. Kemudian yang berikutnya adalah nakhoda ya. Di kita kadang pengejaannya nakhoda, nahkoda ya enggak, artinya kapten kapal. Nah, di bahasa Persia dengan arti yang sama tapi pengucapannya berbeda. Itu apa? Nakhoda ya. Artinya sama, yaitu kapten kapal. Oke. Nah, yang berikutnya adalah saudagar atau sodagar ya. Dalam bahasa Indonesia itu maknanya mungkin lebih ke pedagang besar ya enggak, juragan lah gitu ya, pedagang besar. Tetapi dalam bahasa Persia ya intinya pedagang saja gitu ya. Sud itu keuntungan, bahasa Persia sud ya. Ketika dapat tambahan gar di sini menjadi orang nih, orang yang beraktivitas atau mencari keuntungan ya gitu, makanya disebut pedagang di sini. Sud itu keuntungan atau profit ya, jadi profit maker gitu ya, atau profit taker gitu. Nah, ini sekarang ini kalau di daerah Persia ya, terutama Iran, itu ada kata sinonimnya yang mungkin lebih populer dibanding saudagar ini, yaitu tajir ya, dari bahasa Arab itu diserap. Karena Iran ini sejak Islam masuk ya, kalau orang Iran sendiri merasa itu sebagai invasi gitu ya. Nah, itu maka banyak sekali kosakata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Persia, bahkan ada yang bilang hampir 60% ya. 60% bahasa atau kosakata bahasa Arab masuk ke bahasa Persia. Padahal sebelumnya itu terjadi berkebalikan ya. Bahasa Persia yang masuk ke bahasa Arab gitu. Nanti kita akan lihat beberapa contoh di mana bahasa Persia masuk ke dalam bahasa Arab, bahkan ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kata syah ya. Syah di sini di kita bahasa Indonesia itu biasanya jadi digunakan di dalam penamaan orang, ingat. Misalnya Iskandar Syah ya kan, atau ada namanya Febrian Syah gitu ya, siapalah. Nah, itu Syah itu sebenarnya artinya raja ya, raja. Di Indonesia pun sama, cuman orang sudah agak melupakan maknanya gitu ya. Syah itu artinya raja. Jadi ketika disebut Sultan Iskandar Syah, ingat kan dulu Raja Sultan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda, atau misalnya Iskandar Syah itu artinya Raja Iskandar gitu ya. Nah, penulisan di bahasa Persianya di sini pengucapannya adalah shoh ya. Ini cenderung ke O nih. Shoh artinya raja. Oke, jadi dulu ingat sebelum revolusi Islam Iran ya, itu penguasanya namanya Shah Pahlavi ya, Shah Pahlavi. Nah, Shah di situ adalah raja. Oke, berikutnya adalah
firman. Ya, firman ini dalam bahasa Indonesia artinya perkataan, ya, tetapi lebih untuk perkataan Tuhan, ya. Jadi nggak bisa tuh manusia berfirman gitu, nggak bisa gitu ya. Paling-paling ya manusia bersabda, untuk itu pun untuk orang suci, nabi gitu ya, bersabda gitu. Nah, kalau dalam bahasa Persia ya, firman itu pengejaannya adalah farmon ya, farman gitu, farman. Itu artinya perintah, order ya. Atau padanannya kalau dalam bahasa Inggris tuh commandment ya, commandment gitu. Ada 10 commandment ya, yang 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, itu farmon itu adalah commandment ya, perintah atau order. Jadi ini biasa di bahasa Persia itu bisa digunakan untuk siapapun, oleh siapapun ya. Jadi perintah dari manusia ke manusia lah gitu ya, atau dari Tuhan kepada manusia pun bisa. Jadi umum ya, general maknanya. Kalau di sini sudah mengalami penyempitan, hanya untuk Tuhan saja nih firman dalam bahasa Indonesia. Oke, nanti kita sambung ya di video selanjutnya. Ini karena sudah cukup banyak ya, cukup lama waktunya, jadi kita akan sambung di video berikutnya. Stay hungry, stay foolish.